Nah, tentu juga salah satunya itu adalah kita bicara nanti bagaimana menilai confounding dan interaksi. Kita belajar epidemiologi analitik, dan ini juga termasuk di dalam menguji analisis multivariat. Karena multivariat itu adalah bagaimana kita menjelaskan tidak hanya dua variabel, atau dikatakan adalah lebih dari dua variabel, atau disebut dengan multivariabel. Nah, multivariat itu istilahnya ya variabelnya dependennya lebih dari satu. Nah, tentu ya saya ingin mengulang saja, sebenarnya ya mungkin Anda sudah mendengar juga namanya confounding, dan mendengar nama interaksi, atau di beberapa mungkin di Medfit sudah kita coba sampaikan, tapi mungkin belum detail dengan fit analitik. Nanti kita akan coba juga di dalam fit analitik ini, dan saya kira minggu depan Anda sudah menyiapkan software, nanti melalui PJ saya sampaikan di mana linknya, Anda download softwarenya dan nanti datanya. Nah, minggu depan kita bersama-sama mencoba melakukan analisis. Nah, sedikit konsep ini dulu. Ini saya mengulang kembali, takutnya Anda masih lupa, akhirnya bengong sendiri untuk bisa menjelaskan bagaimana di dalam proses analisis. Nah, ini nanti berlanjut minggu depan ya, sekaligus juga aplikasi yang harus Anda siapkan kalau materinya sudah selesai, atau di minggu depannya lagi. Nanti kita sesuaikan nanti dengan bahannya. Nah, tujuan saya gini, Anda mampu memahami apa itu confounding atau apa itu interaksi, sebagaimana konsepnya, dan tentu nanti Anda mampu menilainya. Nah, ini kalau nanti Anda dalam analisis multivariat, analisis yang lebih analitik, yang Anda tidak hanya, oh ini variabel confounding Pak, ini variabel covariatnya ini Pak, tapi Anda nggak mampu menilainya. Nah, makanya di ujian adalah salah satu kompetensi di dalam fit analitik itu Anda mampu menilai confounding dan interaksi itu. Dan tidak hanya bicara Anda hafalan definisinya ini, apalagi konsepnya seperti ini, ya, tapi Anda juga mampu menilai. Nah, ini saya sering juga menyampaikan. Nah, perlu Anda ingat, istilah confounding itu bahasa lainnya kan adalah apa? Ya, merancu atau perancu. Atau bahasa lainnya ya mengganggu, kalau bahasa ininya ya yang tepatnya itu apa? Mengganggu atau perancu gitu. Nah, kalau kita bisa lihat definisi, artinya apa? Confounding itu dia berpengaruh suatu pajanan terhadap outcome penyakit yang mana terdistorsi oleh pengaruh faktor lain. Makanya itu faktor lain itu disebut dengan covariat, atau di istilah lain di kita variabel ketiga. Nah, yang kedua adalah itu disebut dengan interaksi. Interaksi ini bahasa lain disebut dengan efek modifikasi. Atau bahasa lain juga disebut dengan efek measure modification. Dan ketiga ada disebut dengan heterogeneity of effect. Artinya ada keberagaman efek. Atau efek itu dampak atau pengaruh yang bahasa tepatnya. Nah, yang artinya gini, apa beda antara perancu dengan efek modifikasi? Kalau tadi perancu atau pengganggu, artinya apa? Kita melihat suatu pajanan itu di mana terdistorsi oleh faktor lain. Gitu. Sedangkan kalau interaksi, itu adalah apa? Ada keberagaman dari efek yang diperkirakan atau estimated dari suatu faktor risiko terhadap munculnya penyakit. Jadi risiko itu dikatakan E, sedangkan penyakit itulah D. Artinya apa? Pada level yang berbeda. Level yang berbeda itu adalah klasifikasi dari variabel ketiga tadi, atau disebut dengan covariat. Nah, jadi intinya apa? Ketika efek modifikasi terjadi atau interaksi terjadi, karena ada faktor ketiga ini, bisa saja munculnya penyakit atau dipengaruhi, bisa saja risiko itu bisa tinggi atau bisa rendah ketika ada variabel ketiga, atau disebut dengan covariat yang tadi saya sampaikan. Nah, sedangkan kalau confounding, ketika dia ada variabel tersebut, dia akan merancu atau dia akan mengganggu hubungan antara exposure dengan
disease-nya. Saya kira clear ya, beda antara mana yang merancu, mana yang terinteraksi atau termodifikasi. Nah, makanya variabelnya disebut dengan kalau perancu, confounder, sedangkan interaksi disebut variabelnya modifier. Nah, saya kira di MATLAB juga pernah dijelaskan. Nah, saya masuk sekarang ini adalah kita bicara confounding. Nah, saya mengingatkan saja, confounding itu sebenarnya syaratnya 3. Yang pertama adalah dia sebagai confounder atau sebuah covariat itu artinya adalah dia merupakan faktor risiko terhadap penyakit yang akan kita teliti. Jelas dia, variabel ini merupakan faktor risiko terhadap outcome-nya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah covariatnya harus berhubungan dengan pajanannya, atau dalam hal ini adalah exposure-nya. Nah, ada juga yang mengatakan memang berdasar dari base population atau populasi asal yang bukan merupakan hubungan faktor risiko sama satu sama lainnya. Nah, terus yang ketiga adalah dia sebagai ya confounder ini tidak berada pada di antara pajanan dan outcome. Atau bahasa lainnya dia bukan variabel intermediate atau perantara. Dia ada variabel namanya intermediate atau perantara. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, ini kan tentu mempelajari ini apakah dia bisa dikatakan dia karakteristik dia confounder atau tidak. Tentu ini Anda mempelajari substansinya di dalam mereview ketika Anda membuat sebuah kerangka konsep. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, jadi syarat confounder itu dia harus berhubungan terhadap outcome-nya, D, dan dia juga berhubungan pada pajanannya, dan malah ada beberapa buku mengatakan dia memang harus kausal antara C dan disease-nya. Meskipun ini dengan pajanannya tidak harus kausal. Artinya yang ini dia harus hubungan sebab akibat. Nah, makanya kadang-kadang banyak juga mahasiswa asal comot saja, dia katakan ini adalah confounder dan tidak. Padahal dalam substansinya tidak bisa dijelaskan dia hubungan sebab akibat. Oke. Nah, ini contoh yang paling sederhana kita melihat. Jadi ada seorang peneliti di perusahaan tembakau menyatakan bahwa artinya asap rokok tidak menyebabkan kanker paru. Yang namanya pabrik rokok kan bisa aja berdalil seperti ini. Tetapi bahwa paparan mencis atau korek api adalah penyebabnya. Nah, kita bisa melihat pertanyaannya adalah ketika dia menjawab pertanyaan ini dilakukanlah studi yang sangat besar dan juga menggunakan rancangan kasus kontrol untuk membuktikan. Nah, hasilnya juga sangat mencengangkan. Ini sebenarnya dari paper yang kita ambil juga. Nah, didapatkan odds rasionya adalah 8,8 hubungan mencis dengan CA paru. Artinya apa? Orang yang menggunakan mencis itu 8,8 kali berisiko CA paru dibandingkan orang yang tidak menggunakan mencis. Atau dalam hal ini yang tadi yang kayak Zippo yang kita lihat itu. Dan sedangkan juga kita lihat presisinya juga bagus, 7,2 sampai 10,9. Artinya sangat diyakini ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita percaya dengan hasil ini kan gitu. Jadi inilah gunanya kita menganalisis yang namanya multivariat, atau dalam hal ini kita meneliti bagaimana peran. Jangan-jangan ini hubungannya memang kuat, jangan-jangan ini dipengaruhi oleh faktor ketiga tadi atau covariat tadi. Atau dia bicara confounding atau dia bicara interaksi. Banyak, dan saya katakan banyak penelitian mahasiswa baik S2 maupun S3 dia udah percaya saja, oh iya sangat kuat dan presisinya bagus. Tapi dia tidak menilai bagaimana peran confounding dan faktor ketiga ini mempengaruhi hubungan itu. Apa contohnya misalnya selain ini? Saya ambil contoh misalnya. Dia melihat
cakupan imunisasi sangat kuat hubungannya dengan kejadian campak, kan gitu. Dan kita tahu imunisasi menjadi bagian penting dalam substansi bicara campak, kan gitu. Nah, ternyata ada nggak faktor yang merancu? Nah, itu kan yang mengganggu dua hubungan itu. Nah, ada yang menarik juga. Oh, salah saya pernah membimbing sama Prof. Ica dulu, Pak S1, Pak S2. Nah, coba analisis multivariat apa namanya confounding atau efek modifikasinya untuk bisa melihat apakah ini ada nggak faktor perancu. Nah, kebetulan dia ada variabel yang dinilai, contoh apa namanya asupan pemberian vitamin A, terus ada sosial ekonominya. Nah, terus ditambah juga yang lain apa namanya pemberian apa pengetahuan ibunya misalnya. Nah, tentu juga harus kita lihat. Pertanyaannya nanti adalah ya ini menjadi bagaimana hubungan status apa imunisasi individu itu dengan kejadian campak pada orang yang ekonominya yang bagus dengan yang tidak atau sama saja. Nanti kan menjadi pertanyaan. Nah, kita lanjutkan ke ini dulu. Apakah Anda percaya hasil penelitian ini? Nah, inilah yang dibuat bahwa ada bicara rokok, ada mencis, ada CA paru. Dan ternyata pas dapat hasilnya, tadi katakan kalau mencis dengan paru ya 8,8, sedangkan hubungan mencis dengan perokok ada OR-nya 81. Sedangkan OR-nya dengan apa rokok dengan CA paru itu adalah 21. Nah, artinya apa? Orang yang artinya gini, orang yang punya Zippo atau orang yang punya mencis, probabilitas untuk merokok itu 81 kali. Kalau ini bahasanya orang yang merokok, CA parunya orang merokok 21 kali namanya CA paru dibandingkan orang yang tidak merokok. Nah, ini yang tadi saya katakan, pasti akan muncul pertanyaan seperti ini. Ini sebenarnya pertanyaan multivariat kalau Anda tahu. Bagaimana hubungan mencis hubungan mencis dengan CA paru pada orang yang merokok dan tidak merokok? Paham ya? Ini kan nggak bisa kita menjelaskan pertanyaan ini kan nggak bisa kita jelaskan di dalam 3 tabulasi ini, ya kan? Nggak bisa kita menjawabnya. Pertanyaan pertama. Terus yang kedua adalah bagaimana hubungan merokok dengan CA paru pada orang yang menggunakan mencis dengan yang tidak menggunakan mencis. Nah, makanya sering saya memberikan masukan ke pembimbing, kadang-kadang saya juga menguji mahasiswa gitu. Sayang banget gitu kalau dia hanya ya coba Anda lihat, kalau dibuat 3 variabel, coba lihat, dikotak 3 variabel, artinya kan yang dihubungkan gini kan, mencis dengan CA paru, rokok dengan CA paru. Nah, tapi nggak tahu bagaimana hubungan, ya artinya antar kovariat tadi yang menjadi variabel yang merancu. Ini yang perlu dijawab. Nah, karena kalau tidak dikontrol ini tentu akan bias juga hasilnya. Nah, ternyata apa? Tentu ini perlu kita jawab. Makanya salah satu menggunakan dalam analisis itu multivariat yang bisa digunakan regresi logistik atau kita namanya gunakan stratifikasi. Nah, ternyata apa? Dari hasil itu kita coba lihat, ini tadi yang pertama ya kan, hubungan mencis dengan CA paru dapatkan 8,8 OR-nya, dan dilihat merokok dengan yang tidak merokok. Coba Anda lihat. Tentu tahu kan bagaimana dapatnya 8, 10 dan 10 ini kan berarti kan apa? Orang yang menggunakan mencis. CA paru kan 820. Jadi kalau saya buat kalau Anda ingin tahu nih gimana dapatnya itu kan segini. Ini kan ke sini nih. Nih. Ya kan? Nah, sedangkan ini sini. Nah, sedangkan yang ini yang ke sini. 800 ditambah 1.200 dapatnya apa? 2.000. Nah, dan semuanya seperti itu. Artinya apa? Ini yang disebut dengan stratifikasi dan kita bisa lihat bagaimana hasilnya. Coba lihat.
Yang dinilai kan sama ini. Yang dinilai adalah hubungan mencis dengan CA paru. Tapi kita klasifikasikan. Yang satu adalah yang merokok, dan yang satu lagi adalah yang tidak merokok. Nah, didapatkan hasil ternyata OR-nya satu. Juga sama, yang merokok juga satu, dan yang tidak merokok juga satu. Artinya kita ketahui bahwa OR-nya sama dengan satu. Itu kan tidak ada hubungan antara mencis dengan CA paru. Ya enggak? Nggak ada hubungannya, kan OR sama dengan satu. Nggak ada hubungannya apa ketika dia distratifikasi berdasarkan status merokok. Jadi ditipu aja kita sama perusahaan bahwa oh ya mencis rokok nggak menyebabkan CA paru. Ya, dia nggak menilai bagaimana hubungan CA paru ini pada orang yang merokok dan tidak merokok. Ternyata apa? Sama saja, nggak ada hubungannya antara mencis dengan CA paru gitu. Di antara orang yang merokok dengan yang tidak merokok. Oke, ini yang pertama. Nah, tentu kan kita jawab yang pertanyaan yang ini kita buat kesimpulannya. Ini yang saya katakan. Artinya apa? Pengaruh mencis yang tadi OR-nya 8,8 tidak secara langsung berhubungan dengan CA paru. Tetapi hubungan ini hanya sebuah kekeliruan atau kesalahan setelah distratifikasi dengan status merokok. Dan faktor risiko merokok merupakan faktor pengganggu atau perancu atau confounder terhadap hubungan mencis dengan CA paru. Nah, oleh karena itu OR antara antara penggunaan mencis dan CA paru perlu disesuaikan atau di-adjusted nantinya dengan status merokok. Oke? Nah, ini menjadi kesimpulannya. Nah, kita jawab pertanyaan yang kedua, bagaimana hubungan sekarang orang yang merokok dengan CA paru pada orang yang menggunakan mencis dengan yang tidak menggunakan mencis. Ya. Nah, kita bisa lihat dalam hasil ini ternyata kita dapatkan ternyata orang yang merokok hubungan merokok dengan CA paru ternyata OR-nya sama. Yang menggunakan mencis juga 21, yang tidak menggunakan juga 21, dan secara umum tanpa distratifikasi berdasarkan status menggunakan mencis, rokok itu orang yang merokok ya berhubungan 21 kali terhadap CA paru. Berisiko orang yang merokok dibandingkan orang yang tidak merokok. Nah, ini menjadi artinya apa? Kalau kita bisa buat kesimpulannya, tentu gini, merokok secara langsung berhubungan dengan CA paru. Malah OR-nya dengan 21 tadi. Dan pengaruh hubungan ini tidak didistorsi oleh faktor penggunaan mencis. Jadi nggak ada yang berpengaruh terhadap mencis. Orang menggunakan mencis dengan yang tidak menggunakan juga sama mempunyai faktor risiko merupakan 21 kali. Dan jelas bahwa kita bisa simpulkan bahwa orang yang menggunakan mencis tidak merupakan faktor pengganggu atau perancu atau confounder dalam hubungan rokok dengan CA paru. Oleh karena itu, OR nggak perlu kita butuh sesuaikan atau disebut dengan adjusted. Paham ya sampai sini? Nah, ini tadi. Berarti kalau kita melihat konsep yang seharusnya kita buat yang benar yang mana? Yang seperti ini atau seperti ini? Ini kan butuh Anda jawab nanti kalau keluar di ujian. Ini enggak? Nah, tentu kalau dibuat konsepnya adalah yang tadi seperti ini, apakah mencis menjadi confounder antara hubungan merokok dengan CA paru, atau hubungan mencis dengan CA paru, ya status merokok menjadi dia sebuah confounder. Paham ya? Nah, tentu jawabannya gini, apakah pengaruh mencis dengan CA paru? Pertanyaannya, dan tentu tidak ada pengaruh atau efek. Ya kan? Karena sama saja orang yang menggunakan mencis dengan dan tidak menggunakan mencis pada hubungan merokok dengan CA paru, ya OR-nya sama dengan 21. Nah, apakah
ada pengaruh merokok terhadap hubungan mencis dengan CA paru? Jelas jawabannya ada pengaruh. Ada efek confounding. Ketika kita stratifikasi mencis dengan CA paru, ternyata orang yang merokok dan tidak merokok, OR-nya sama dengan 1. Artinya apa? OR sama dengan 1, tidak ada hubungan antara independent variable dengan dependent variable. Oke? Nah, saya kira Anda paham ini. Nah, sebelum minggu depan atau minggu depannya lagi, kita coba analisisnya. Bagaimana menilai. Nah, itu kan baru 1. Nah, kalau Anda nanti misalnya Anda membuat ada variabel konfoundernya kerja dan merokok, nah itu kan kita bisa lihat. Nah, tentu ada probabilitas ini disebut dengan menstratifikasi multi confounder. Dan probabilitas itu bisa seperti ini kita buat. Ada probabilitas ya perokok yang bekerja, merokok yang tidak bekerja, tidak merokok, yang tidak merokok yang bekerja, yang tidak merokok dan tidak bekerja. Seperti itu. Nah, memang ini konsep dasarnya. Kalau Anda sudah memahami konsep ini, saya kira nanti di dalam analisis akan lebih mudah dan Anda menginterpretasikannya menjadi lebih paham nanti di dalam konsep analisisnya. Nah, ini dalam hitung-hitungannya kan nanti adjusted itu Anda sebut dengan OR mental Hensel atau ORMH. Ini sama gimana kita menghitung nilai OR ini, tapi kan nanti kan tinggal digabung. Itu juga kalau dalam komputer langsung keluar istilahnya OR MH-nya dengan OR crude-nya seperti itu. Yang tadi OR yang awal itu disebut dengan OR kasar atau OR crude-nya. Nah, ini juga kalau modelnya adalah kita menilai bukan OR tapi adalah RR. Nah, ini rumus yang saya kira Anda sudah pahami di dalam dulu di MATLAB dan juga kita ajarkan. Nah, ini nanti yang ke depan untuk komentar. Jadi gini, ini kesimpulannya. Nah, yang pertama nanti kita menghitung itu. Ya, kita hitung dulu estimasi nilai crude-nya, bagaimana nilai R kasarnya, bahasa lainnya, dan kita menstratifikasi, dan kita lakukan namanya analisis, dan tergantung kita bisa melihatnya, nanti juga bisa membandingkan antara nilai adjusted-nya atau disebut dengan nilai ORMH-nya, membandingkan. Nah, intinya gini, ketika kita katakan dia tidak confounding, itu adalah ketika OR crude-nya dengan OR adjusted-nya itu sama. Ya kan? Nah, ketika dia terjadi confounding, OR crude dengan OR adjusted-nya itu berbeda. Nah, perbedaan ini yang biasanya ada orang mengatakan, sejauh mana perbedaan itu, Pak? Nah, perbedaan itu kan di angka ada yang katakan 10 sampai 30%. Ini dia. Ini ada jurnal yang kita bisa baca juga. Karena kapan dikatakan nilai estimasi risiko crude itu berbeda secara signifikan, itu membandingkan adjusted-nya. Nah, ini dikatakan memang sekitar 10 sampai 20%. Nah, biasanya orang menggunakan 10% itu dinyatakan dia sudah berbeda secara signifikan untuk membandingkan OR kasarnya tadi, OR crude dengan OR adjusted-nya. Tapi kadang-kadang ada studi-studi khusus, itu juga tergantung daripada studinya untuk kita melihat. Nah, ini hanya mengontrolnya, Anda bisa melakukan detection, matching, randomisasi, dan juga nanti melakukan adjustment pada analisis regresi. Nah, saya kira bahannya sampai sini. Ini nanti kita latihannya mungkin minggu depan, tapi tentu ada siapkan dulu nanti perangkat, jadi supaya tidak lambat ya minggu depan itu, supaya bisa Anda mempersiapkan dulu. Nah, nanti kita interaktif dari laptop saya, dan nanti Anda mencoba di laptop Anda gitu. Nah, nanti aplikasinya nanti saya coba kasih share melalui PJ, dan nanti biar Anda mempersiapkan dan Anda mempelajari ini nanti sekaligus data yang saya berikan, dan kita coba sama-sama menganalisis. Nah, tentu ya kadang-kadang sulit juga. Saya pengen mengajarkan misalnya ada SPSS, tapi ya itu SPSS kadang-kadang nggak semuanya punya, dan itu berbayar, agak sulit juga kita
menggunakan tanpa lisensi ini. Saya lebih cenderung memang menggunakan yang sifatnya open source itu, yang mudah dan kita tidak takut di dalam nanti bicara lisensi dan mungkin analisis Anda bisa menggunakan mempublikasi juga menggunakan software yang artinya bebas diunduh atau di-download digunakan oleh publik tanpa membayar. Nah, saya kira itu, dan kita buka pertanyaan kalau ada, dan sekira mungkin ada yang ragu juga. Dan oke, sebentar ya, mohon yang lain di-mute dulu, jangan nanti seperti tadi ya, ada yang di jalan, ada yang bunyi S-wall, macam-macam gitu. Untung aja nggak ada video porno yang keluar. Oke, silakan. Ini bisa langsung nih, nggak perlu ada chatnya, bisa langsung silakan nanti ini. Coba yang lain di-mute dulu kalau nggak ingin ngomong, yang nanya. Kak Ligita, tolong di ini dulu Pak Dike, sumpah. Buat pertanyaan. Ini pada tidur Pak gimana? Enggak, Pak. Enggak, ini tidur gitu. Masih bangun, Pak. Juga kan tidur aja salah. Sedang berpikir, Pak. Kalau berpikir, kayak kalau belajar ini nggak bisa lewat Zoom ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Oke. Nah, saya kira tolong di PJ bisa merekap ya. Ini ada 37 orang yang hadir. Dan nanti ini juga, ini sebenarnya saya mau update di Island ya. Nanti ke depan Anda bisa lihat di Island aja. Nanti kan kita posting video-video yang sudah. Ini Anda bisa mengulang di Island. Tapi kan karena ini mendadak kita dipaksa untuk menggunakan Island, tapi sedangkan dosennya belum siap. Nah, mudah-mudahan video ini kan bisa diulang-ulang kembali, dan saya kira juga nanti bisa di YouTube juga. Meskipun Anda sudah tamat pun juga Anda bisa melihat atau mengulang kembali apa yang kita ajarkan. Oke. Nah, terus satu lagi adalah juga mungkin yang kemarin ikut webinar ya, yang nggak ikut, nanti saya share ininya linknya ada di YouTube. Anda bisa melihat nanti di YouTube. Kita sudah, karena videonya cukup besar 1 giga lebih, tapi sudah ada kita yang ke YouTube, dan Anda bisa mengikuti perkembangan COVID ini di Sumatera Barat. Dan mudah-mudahan kita ada waktu, atau bisa saja nanti satu sesi dari analisis multivariat ini mengajarkan Anda bagaimana menganalisis dinamika wabah ini. Karena biasanya saya mengajarkan di S3, tapi ya kalau nanti Anda tertarik bisa kita ajarkan juga, atau kita buat khusus webinarnya gitu. Tapi kita nggak buka untuk semua orang, ya terkhusus di mahasiswa saja dulu, karena memang repot juga kalau terlalu banyak kan tidak bisa masuk. Makanya sengaja ya untuk webinar series itu sengaja saya men-share ke angkatan ini dulu gitu. Makanya Anda kalau yang sudah di-share oleh si Gita dan juga Ayu, ya artinya segera Anda mendaftar gitu kalau mau ikut. Kalau enggak kan keburu yang lain juga meregister. Nah, yang minggu depan tuh menarik topiknya. Minggu depan nih saya kasih bocoran, minggu depan topiknya lingkungan, iklim, dan COVID-19. Nah, ini kan menarik kita diskusikan apa pengaruh iklim dan juga panas, dan kebetulan saya sudah konfirmasi salah satu pembicaranya Profesor Budi Haryanto, pembimbing saya dulu waktu di UI, dan dia salah satu tim nasional untuk perubahan iklim. Nah, dan ini menarik, dia mau share, dan saya sudah minta izin, dan dia bersedia hari Kamis jam 9.
Dan yang kedua adalah Pak Feby namanya. Ini adik kelas saya di UI dulu, tapi sekarang jadi dosen di Griffith University Australia, dan beliau banyak meneliti tentang perubahan iklim juga. Kita meminta beliau untuk bisa mereview iklim dan COVID ini, karena masih perdebatan. Dan satu lagi mungkin nanti Pak Indang Dewata, pakar lingkungan Sumbar, dosen UNT, mungkin dosen Anda juga, sebagian mungkin di K3 Kesling. Dr. Indang Dewata ini, dia merupakan ketua perkumpulan Pusat Studi Lingkungan se-Indonesia, Lingkungan Hidup Indonesia. Dan terakhir dari kita nanti Pak Arya Gusti, membahas tentang personal hygiene dan COVID. Nah, ini menarik juga. Nanti Anda stay tune, daripada nanti Anda kan bisa update juga, dan saya kira banyak pengetahuan, dan saya pun juga banyak juga belajar dari narasumber ini, termasuk kemarin Prof. Wery, bagaimana pertimbangan ekonomi. Nah, saya ingin membuat series ini tidak hanya bicara EPID saja gitu. Nah, jadi minggu depannya bisa bicara promosi kesehatan. Nah, saya juga minta juga pakar-pakar, sekarang menarik lagi diteliti di Harvard juga di di Amerika itu mengenai COVID dan ibu hamil. Karena apalagi di Sumbar udah ada satu kasus yang ibu hamil gitu. Nah, ini juga menarik karena di Amerika pun juga banyak yang selama ini kita tahu komorbid, penyakit penyerta kayak hipertensi dan juga PJK dan lain-lain itu, tapi juga ibu hamil juga pregnancy itu juga menarik untuk direview. Nah, termasuk juga nanti gizi dan COVID, ya banyak ide-ide yang lain ini. Yang penting terus itu, dan kebetulan ya bersyukur juga kita tim FKM Unan, saya Bu Ade dan Pak Yudi dan Pak Denas dipercaya Pak Gubernur untuk membantu Litbang ini untuk COVID-19 ini. Nah, jadi Anda bersyukur nanti setiap minggu saya update kasus, karena data kita punya semua dan diberikan untuk difasilitasi itu, dan kita punya data yang detail meskipun ada beberapa yang belum kita dapatkan tracing surveillance-nya. Nah, tentu Anda yang pertama dulu yang Anda dapatkan, termasuk teman-teman di PAEI, dan dokumen sudah kita kirimkan, dan mudah-mudahan bisa ya berlaku nanti PSBB ini karena untuk melindungi kita semua. Oke, saya kira itu ini linknya sudah ada beberapa, nanti saya kirim juga linknya ke CIU ya Pak Gita, dan tolong direkap dan sampaikan ke saya nanti untuk linknya, termasuk juga bahannya. Oke, sebelum saya tutup ada pertanyaan, saya buka. Ada masukan yang lain. Nah, terus juga jangan lupa saya nanti yang sudah register kemarin yang pertama itu nanti kita kirimkan sertifikatnya, sertifikat soft copy-nya sudah siapkan, dan emailnya sudah kita rekap semua. Jadi bisa saja yang webinar pertama, yang kedua itu berbeda orangnya, tapi kita sudah rekap dan itu otomatis di aplikasinya, tinggal kita kirim bahan dan sekaligus sertifikatnya. Dan saya kira Anda juga bisa tuh nanti dimanfaatkan untuk SAP Anda nanti ke depan. Oke, ada Eko? Hadir? Hadir, Pak. Ya. Hadir, Cukup ya? Cukup, ya. Pak. Cukup ya. Jadi ya, mudah-mudahan bisa tetap aman, dan kalau ada kendala atau laporan-laporan Anda bisa kontak Prodi, dan juga bisa juga saya secara langsung mungkin update informasi, dan termasuk juga ya karena juga sebagian ada juga yang sudah yang tentu sudah pulang kampung semua, tentu juga dipantau juga teman-temannya, mudah-mudahan tetap sehat dan suplai pangan juga terjamin. Kita juga minta Pak Rektor ini supaya agak tegas lagi untuk bagaimana menjamin mahasiswa-mahasiswa yang masih sendiri gitu ya, tanpa orang tua, dan berharap tentu juga kiriman dari orang tua, dan ini perlu dipantau dan disampaikan melalui bisa bidang 3 atau nanti jejaring alumni. Nah, mudah-mudahan juga UNAN secara umum bisa membantu mahasiswa, termasuk juga pulsa. Ini juga kita juga dekan juga ada gregetan juga, kenapa kok nggak bisa memberikan pulsa, atau bagaimana mekanisme supaya tidak terlalu dibebani, atau tidak-tidaknya uang pulsa ini bisa nggak dipotong aja nanti UKT-nya sekian persen gitu. Ini kan juga bisa solusi seperti itu, jadi nggak perlu full gitu.
Nah, karena memang agak gerah juga gitu di tempat lain kok ada kebijakan, tapi kok di kita agak agak melambat kita lihat. Tapi mudah-mudahan semua dekan kayaknya setuju supaya diperjuangkan ini, dan mudah-mudahan UKT ini bisa diskon gitu. Kalau tidak bisa, tentu juga ini perlu dipertimbangkan ke depan, karena memang dari pusat pun juga ya tentu sudah ada ya skim-skim yang kata Pak Prof. Wery kemarin diskusi itu sudah ada skim-skim yang seharusnya dimanfaatkan untuk merevisi anggaran yang ada. Oke, sekian, terima kasih. Nanti saya kirim bahannya ke Ayu dan kita nanti bisa di-share. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan tidak tidur ya, tetap semangat. Dan mudah-mudahan bisa selesai juga nanti tepat waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.